Pada tahun 1954, tanggal 5 Juli, tepatnya di Kalabaan, Guluk-Guluk, Sumeneb, Madura, lahirlah sosok panutan umat, putra keenam dari 9 bersaudara dari ayahanda Kiai Haji Rois Ibrahim dengan Nyai Alia. Kemudian bayi itu diberi nama Muhammad Nahdi Rois. Dibimbing langsung oleh kakaknya tertua, Kiai Haji Habibullah Rois, adalah pendidikan awal Kiai Muhammad Nahdi Rois. Sejak itulah tampak pada diri beliau budi pekerti yang luhur, memiliki cita-cita tinggi dan gemar mencari ilmu. Setelah dirasa cukup terlihat kedewasaan beliau, Kiai Haji Habibullah Rois meminta beliau untuk mondok di Pondok Pesantren Kayu Manis Jung Cangcang, Pamekasan. 2 tahun selama di Pondok Pesantren Kayu Manis, beliau langsung diangkat menjadi ustaz. Dengan tawaduknya beliau kepada sang kakak yang telah menjadi saudara tertua sekaligus menjadi pengganti orang tua, beliau kembali disuruh melanjutkan pengembaraan ilmunya ke kota yang lebih jauh, yaitu ke Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Setibanya di sana, beliau menjalani aktivitas layaknya santri lainnya. Selang beberapa bulan, beliau diangkat menjadi ketua asrama di blok kamarnya, karena beliau memang memiliki sifat kepemimpinan tegas, adil, dan juga penyantun. Hingga pada saat ini, adanya peraturan dan kegiatan tawassulan kepada para masyayikh setelah subuh di Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Haji Nahdi Roislah pencetusnya. Sewaktu di Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Haji Nahdi Rois tidak pernah meminta kiriman sedikit pun, karena memang yang mengirim bukan ayahandanya, melainkan kakaknya, sehingga Kiai Haji Nahdi Rois merasa malu untuk memintanya. Beliau pernah bercerita bahwa untuk mensiasati agar uang kiriman yang beliau punya dan sangat terbatas itu mencukupi untuk menghidupi beliau selama 1 bulan penuh, beliau mendekos dengan kakaknya Kiai Haji Hariri Rois. Dan beliau pernah juga bercerita bahwa suatu ketika nasi yang hendaknya sedianya beliau itu makan kemudian jatuh ke tanah pada musim penghujan. Beliau itu memungut nasi-nasi yang sudah berserakan di tanah itu untuk kemudian beliau makan. Setelah berhenti dari Sidogiri, beliau mengajar di kediaman kakak sekaligus guru beliau, Kiai Haji Habibullah, di Pondok Pesantren Al-Is'ab. Selang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1973, Kiai Haji Nahdi Rois dinikahkan dengan seorang wanita, putri Kiai Haji Abu Syuja Ibrahim, yaitu Nyai Hajah Tamamah, yang merupakan sepupu beliau sendiri. Dan beliau menetap di Pengambengan atau Pakamben. Dari pernikahan inilah beliau dianugerahi 7 orang putra-putri, yaitu Mukhlisoh, Muhammad, Iffah, Hayatul Islam, Abdullah, Nurhayati, dan Farhatul Aisyah. Sewaktu di Pengambengan, Kiai Haji Nahdi Rois membantu paman dari istri beliau, Kiai Haji Fauzi Ziron, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan, dalam mengelola pendidikan kaum generasi. Sehingga tidak jarang banyak santri Al-Ihsan dulu yang mengaji pada beliau di kediamannya. Beliau juga adalah salah satu penggagas berdirinya Madrasah Aliyah Al-Ihsan bersama paman beliau, sepupu Kiai Haji Fauzi Ziron, yakni Kiai Haji Amiruddin Jazuli.
Selama mengajar di Al-Ihsan, beliau disuruh mengajar di tempat Kiai Haji Fauzi Zirron biasa mengajar. Saking tawaduknya beliau, hal itu awalnya beliau tolak dengan halus dan memilih tempat lain untuk beliau mengajar. Namun Kiai Haji Fauzi Zirron tetap memaksanya. Sehingga dengan rasa sukarela beliau mau mengajar di tempat Kiai Haji Fauzi Zirron biasa mengajar. Kaum awam di daerah Pengampengan pun tak luput dari perhatian beliau mengenai bimbingan keagamaan. Bahkan tidak jarang beliau langsung menyuruh mempraktekkan apa yang telah beliau ajarkan pada mereka. Sekitar tahun 1990, Kiai Haji Nahdi Rois sekeluarga bermaksud hijrah dari Pangampengan menuju Guluk-Guluk. Sebidang tanah sudah siap dibeli dan ditempati, namun setelah hal itu didengar oleh muassis Al-Ihsan, Kiai Haji Nahdi Rois dipanggil menghadap. Beliau Kiai Haji Nahdi Rois Ibrahim ngagungin maksud juga tujuan keagui pindah dekat desa Guluk-Guluk. Namun nalekana kabar kaintoy pereng sareng Kiai Haji Ahmad Fauzi Zirron, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Jedung, beliau etikanin kemudian edebuin sanuntoh masyarakat Guluk-Guluk ampun banyak sepaham ilmu agama. Jadi fikah malabi adu koh saya dekat desa Sentol Deje Bisaos, karena desa Sentol Deje itu masyarakat deki butah dekat agama. Jadi kak dinto cikal bakal Kiai Haji Nahdi Rois Ibrahim pindah ke Masaran desa Sentol Deje sampai mendirikan Pondok Pesantren Al-Ibrahimi. Kiai Haji Nahdi Rois betul-betul menjadi panutan tak kenal lelah mengamalkan ilmunya, tak kenal lelah dalam mendidik santri-santrinya. Hal ini terbukti sesibuk apapun beliau, pasti akan ada waktu untuk para santrinya. Al-Maghfurlah Kiai Haji Nahdi Rois adalah sosok seorang yang sangat perhatian kepada pendidikan. Beliau sangat menjaga katiponapah dirinya, bahkan potra-potranah termasuk beten kauleh kak dinto setak to bengah kangkui mulang. Justru cuken kepada santri-santri epon beliau. Saya ampon boyong, saya periksanin pertama kali sereng beliau bukan potrah atau bukan rajih atau bukan usaha. Tapi saya periksanin sereng beliau adalah mulang. Mulang edimah, mulang apa. Kali itu saya lakukan periksanin beliau kepada santri-santrinya saya ampon boyong. Bahkan bukan hanya periksanin, beliau juga mensupport all out terhadap pendidikan saya dibangun sareng santri-santri epon. Karena saya yarep kalaben pendidikan oleh beliau adalah berjalannya ilmun yuntafa'u bihi sebisa ekasanguh deka alam kubur. Karena itu saya sering disampaikan oleh beliau kepada beten kaulep tibi juga kepada santri-santrinya. Pernah suatu ketika beliau pulang dari sebuah acara sekitar jam 23.00. Beliau melihat santrinya yang masih belum tidur. Situng betok tina pernah ngalamin tak tedungi ponduk tengah malam pagi sering beliau. Maka tina sering sekancaan tak tedungi ponduk etikan in dekat helm pakon abek tak kitab. Ternyata sering beliau pakon baca kitab sampai kurok subuh beliau purumakon ngakui baca doa. Artinya beliau sosok si open juga sosok si perhatian. Sampai beliau ada bu ada tempo nggak bentah si tidak guna mayu ngaji kitab madalem ilmu agama. Saking besarnya kepedulian beliau terhadap santrinya,
waktu istirahat beliau luangkan untuk mendidik santrinya. Bahkan Kiai Haji Nahdi Rois selalu sholat malam dan dilanjutkan mutola'ah tentang kitab yang akan diajarkan kepada santrinya. Hal ini terbukti saat Kiai sering mengontrol santri-santrinya di jam sepertiga malam itu. Sungguh sosok yang sangat telaten dan penuh tanggung jawab yang patut kita teladani. Pada akhir tahun 2014, penyakit yang diderita beliau kembali kambuh, sehingga beliau keluar masuk rumah sakit. Abtina sarang Zamzim ponakan Abtina Kak Rito membersamai almarhum al-maghfurlah Muassis Pondok Pesantren Al-Ibrahimi Kiai Haji Nahdi Rois. Itu mulai dari sejak beliau dirawat di Rumah Sakit Larasati selama 1 minggu. Kemudian beliau dirujuk ke Rumah Sakit Paru, dan setelah itu dirujuk lagi di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, tepatnya di Geraha Amerta. Selama di RSUD Sutomo Surabaya, beliau bermimpi didatangi kakak beliau, almarhum Kiai Haji Habibullah Rois. Seketika itu, beliau langsung meminta pulang ke kediaman beliau. Dan beliau semasa di rumah sakit, tepatnya di Dr. Sutomo itu, yang sering beliau tanyakan tentang keberadaan santri adalah jamaahnya. Di mana para santri jamaahnya dijaga apa enggak, sekolahnya juga di mana. Dan bahkan kami paham betul kerinduan beliau akan mengajar, karena pada satu tempo kami itu dipanggil oleh almarhum bersama putri beliau yang waktu itu masih kecil, Ning Aisyah. Itu beliau menyoal kami tentang pertanyaan-pertanyaan dasar nahwu shorof. Pada waktu itu kami sadar betul tindakan beliau menyoal kami di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu sebenarnya pelampiasan akan kerinduan beliau kepada mengajar yang sudah sangat memuncak. Dan beliau memang sudah dari sejak dahulu, mulai dari santri generasi pertama sampai santri generasi terakhir, yang paling utama dan pertama para santri kenal tentang beliau adalah sosok orang yang paling istiqomah dalam mengajar. Jarang beliau itu absen dalam mengajar. Namun begitulah takdir. Pada Selasa sore, tanggal 20 Januari 2015 Masehi atau 30 Rabiul Awal 1436 Hijriah, beliau dipanggil oleh Sang Khalik untuk menghadapnya. Tak ada yang kuat untuk mengumumkan kepergian beliau, semua larut pada buliran air mata mereka. Sehingga jenazah beliau di peristirahatan terakhir ba'da Isya. Dan banyak sebenarnya kalau kita ingin mengisahkan kehidupan dan keteladanan dari almarhum al-maghfurlah Syekhina Muhammad Nahdi Rois, tapi tentu waktu yang sangat singkat ini tidak bisa merekam dan mengcover secara utuh fragmen sejarah keteladanan beliau yang sangat panjang. Beliau saat dirawat di rumah sakit, Kak Dito masih ngontrol gerak-gerik peten kaulah. Saya mewakili beliau nang pondok pesantren. Telepon de tetangke. Yayak morok. Sekali itu terus. Setiap hari, setiap waktu, seakan-akan beliau mewajibkan peten kaulah selalu morok. Sampai akhirnya beliau wafat, Kak Dito, oleh Pak Poloware, Puruh Tenggula, menyadari bahwasanya pentingnya sosok seorang ayah, sosok seorang abah. Karena beten kaula Kak Dito tanpa bimbingan dari orang sepo laki, juga orang sepo bini, beten kalau tidak akan bisa mengemban amanah sampai pada detik ini. Mila dari Kak Dito malal manter juga sampung doanah malal manter Pondok Pesantren Al-Ibrahimi tetap sesuai kalaban harapan epon muassis, tetap sesuai kalaban harapan epon al-maghfurlah Kiai Haji Nahdi Rois, dan tetap sesuai harapan epon para guru-guru epon beliau.
sampai dekat akhir zaman, sampai dekat penerus-penerus peten kaulah, sampai dekat nak potoh sakatoronan dari pondok pesantren Al Ibrahimi kadito. Semoga barokah beliau tetap mengalir terhadap para santri-santrinya. Amin.